two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anakku sekalian dan sehat selalu. Kali ini saya akan mengisi materi pendidikan karakter dari bagian MPLS yang sedang kalian simak. Perkenalkan, nama saya Indriani Triwardani. Saya mengampu matematika dan wali kelas 7F. Pengertian pendidikan karakter menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Teramli. Pendidikan karakter yaitu mengedepankan makna moral dan akhlak sehingga akan membentuk pribadi yang baik. Yang kedua adalah menurut Thomas Lickona. Pendidikan karakter merupakan usaha membantu seseorang sehingga seseorang tersebut dapat memahami dan melakukan nilai-nilai inti yang diharapkan. Jadi inti dari pendidikan karakter yaitu pembentukan moral yang nantinya merupakan kesempurnaan untuk menjadi hidup yang lebih baik, untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Nilai-nilai pembentukan karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Ada beberapa yang bisa kita gali dari pendidikan karakter, yaitu nilai kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan menghargai prestasi. Bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli sosial, rasa tanggung jawab, dan religius. SMP Gunung Jati 1 Purwokerto sudah menerapkan pendidikan karakter di berbagai kegiatan, yaitu intrakurikuler atau belajar mengajar, tatap muka, baik tatap muka maupun dalam bentuk daring, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, atau pengembangan diri berdasarkan bakat dan minat. Tentunya sudah di bawah pengawasan guru dan diketahui oleh orang tua. Contoh kegiatan di sekolah SMP Gunung Jati 1 Purwokerto yang sudah menerapkan pendidikan karakter antara lain adalah kegiatan pagi yaitu literasi untuk menerapkan sikap gemar membaca. Jadi setiap pagi siswa diwajibkan membawa buku dari rumah bacaan yang non pelajaran, bisa itu cerita rakyat, novel, kemudian mengenai biografi seseorang tokoh atau penemu yang nanti akan dibaca bersama di sekolah selama kurang lebih 15 menit. Selanjutnya adalah kegiatan kewirausahaan atau markidai. Ini biasanya diselenggarakan pada saat event-event tertentu, misalkan ulang tahun Gunung Jati, peringatan ulang tahun HUT RI, atau beberapa kegiatan di akhir semester. Tujuannya adalah membentuk karakter bekerja keras dan pintar dalam memanajemen keuangan. Ini salah satu contoh gambarnya. Jadi setiap kelas nantinya diwajibkan untuk mengelola dana yang ada, kemudian menjual barang, biasanya ini berupa makanan. Lalu teman yang lain yang akan membeli. Nah, kelas itu harus mendapatkan untung. Itu ya salah satu yang kita terapkan.
Berikutnya adalah Jumat Berkah. Jumat Berkah ini bertujuan membentuk karakter siswa peduli kepada sesama yang membutuhkan. Contoh yang sudah pernah kita lakukan antara lain membagikan nasi dus kepada lingkungan, kepada siswa yang tidak membawa bekal, kemudian kepada beberapa tukang becak yang ada di sekitar Pasar Manis, karena kebetulan lokasi sekolah kita berada di dekat Pasar Manis atau pusat kota. Kegiatan berikutnya adalah praktikum IPA. Tujuannya adalah membentuk karakter disiplin dan bekerja sama. Disiplin dalam hal belajar, waktu, dan juga bisa bekerja sama dengan teman yang lain menyelesaikan tugas kelompok. Ini salah satu contoh gambarnya. Kemudian ekstrakurikuler KRIA yang bertujuan membentuk karakter cinta lingkungan dan keindahan serta kerjasama. Di sini teman-teman atau anak-anak sekalian akan diajari cara membuat sesuatu di mana yang tentunya barang yang dihasilkan itu sangat bermanfaat bagi lingkungan. Bisa itu berupa hiasan di dalam rumah ataupun pot-pot bunga cantik yang nantinya akan dipajang di sekitar rumah atau di depan kelas, di teras kelas masing-masing. Nah, di sini dibutuhkan kerja tim dari beberapa teman dalam satu kelompok. Jadi tidak bisa bekerja sendiri karena akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Berikutnya adalah kegiatan PMR yang bertujuan membentuk karakter disiplin. Setiap tahun kita mengikuti Jumbara, kita selalu diundang untuk mengikuti kegiatan perlombaan PMR. Nah, di sini beberapa pengampu akan memberikan latihan yang cukup disiplin sampai berminggu-minggu supaya anak-anak selain mendapatkan hasil yang baik, juga mereka diharapkan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mengerti mengenai kesehatan, kemudian menghargai waktu, disiplin diri, mandiri, dan sebagainya. Dalam masa pandemi seperti ini, tentunya kegiatan-kegiatan tersebut yang tadi sudah dicontohkan belum bisa terlaksana 100% di sekolah kita. Nah, kegiatan pembentukan karakter tersebut bisa kalian terapkan di rumah dengan orang tua. Antara lain, membantu pekerjaan orang tua, belajar mandiri, membaca atau literasi bacaan non-pelajaran. Jadi membaca bisa dimanapun, tidak harus berada di lingkungan sekolah. Di rumah pun harus dan wajib membaca. Kemudian penghijauan lingkungan, contohnya ikut menanam tumbuhan yang bermanfaat di lingkungan rumah. Yang punya lahan masih kosong di sekitar rumah bisa dimanfaatkan. Bagi yang tidak punya lahan, bisa ditanam di halaman menggunakan pot. Jadi berbagai cara dan bentuk kegiatan yang bermanfaat dan positif untuk kalian. Kemudian menjaga kesehatan diri dan lingkungan tentunya. Menjaga kesehatan diri dengan mandi teratur, menggosok gigi, kemudian selalu menggunakan pakaian yang bersih. Menjaga lingkungan bisa dicontohkan dengan membantu orang tua membereskan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan ikut mengawasi lingkungan jika ada tetangga atau orang lain yang kurang disiplin. Jadi dihimbau untuk menyiapkan tong sampah di depan rumah, kemudian cuci tangan, air untuk mencuci tangan serta sabun, sehingga membiasakan diri kita untuk selalu bersih, terutama jika ada tamu yang datang dari luar. Demikian pemaparan dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan bisa bertanya di WA Group. Nanti akan kita bahas dan kita tanggapi dengan teman yang lain. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu menggunakan masker jika keluar rumah, dan seringlah cuci tangan. Salam sehat selalu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu pertanyaan dan komen kalian. Terima kasih.